Selamat siang anak-anak. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan bicarakan tentang topik karya pembaru Allah. Minggu lalu saya sudah memberikan tugas untuk kalian lakukan di rumah. Tugasnya adalah kalian harus menonton film The Passion of the Christ. Film ini menceritakan tentang peristiwa di mana Tuhan Yesus melewati sebuah proses penderitaan yang disebut proses salib untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, setelah kalian menonton film ini, di minggu ini tugas kalian adalah menjawab beberapa pertanyaan ini sehubungan dengan film yang sudah kalian tonton. Dan kerjakan pertanyaan ini pada file quiz yang sudah saya upload di sekolah. Nah, silakan buka sekolahnya dan kerjakan. Tapi sebelum kalian mengerjakan, tolong dengarkan dulu atau baca dulu materi tentang karya Allah sebagai pembaru. Karya Allah sebagai pembaru sudah dimulai dan sudah dinyatakan dari zaman Perjanjian Lama. Dan Allah menggunakan otoritasnya, Allah menggunakan inisiatifnya untuk memilih bangsa Israel. Di dalam perjalanan bangsa Israel inilah Tuhan menyatakan karya pembaruannya. Proses pembaruan Allah bahkan sudah dimulai sejak Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf sampai pada kepemimpinan Raja Daud. Di situ Allah menyatakan proses pemeliharaannya. Jadi kalau kita baca teks Alkitab Perjanjian Lama, akan banyak sekali muncul janji Tuhan untuk memelihara bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel ini dikenal sebagai bangsa yang tidak selalu setia. Dalam perjalanan hidup mereka, bangsa Israel ini selalu melakukan atau selalu melanggar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka selalu melakukan kesalahan, selalu melakukan dosa, dan mereka tidak selalu setia kepada Tuhan. Bahkan dalam perjalanan bangsa Israel tersebut, mereka kadang menyembah kepada Allah lain. Mereka dijuluki sebagai bangsa yang tegar tengkuk, yang keras kepala, yang sebentar-sebentar setia, tapi sebentar tidak lagi setia. Jadi iman percayanya, kesetiaan imannya kepada Tuhan selalu menjadi tanda tanya besar. Tetapi karena Allah adalah Allah yang penuh kasih, Ia selalu menepati janjinya untuk memelihara bangsa Israel. Dan ketika bangsa itu melakukan sebuah tindakan kesalahan, melanggar perjanjian Tuhan itu melalui dosa yang mereka lakukan, Allah menuntut adanya kurban pendamaian. Sehingga kalau kita baca teks Alkitab kita, sebagai wujud pendamaian akan dosa, bangsa Israel diminta untuk melakukan kurban bakaran sebagai bentuk atau tindakan untuk berdamai dengan Tuhan. Tapi yang utama dari segala macam kurban bakaran yang dipersembahkan oleh bangsa Israel, Allah menghendaki sebetulnya adalah pembaruan batiniah bangsa Israel untuk selalu dan senantiasa setia mengikuti Tuhan. Nah, proses pembaruan Allah dalam perjanjian Allah akan sangat kental sekali kita lihat dalam kehidupan bangsa Israel. Dan proses pemeliharaan itu terus Tuhan lakukan. Lalu bagaimana dalam perjanjian baru? Perjanjian baru, karya pembaruan Allah, apa yang bisa kita lihat di dalam perjanjian baru? Kalau kita baca teks perjanjian baru, karya pembaruan Allah dimulai atau dilakukan
di dalam atau melalui Yesus Kristus. Karena kasih Allah, Ia mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai jalan pendamaian untuk manusia. Manusia, dikatakan di dalam Alkitab, manusia telah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka karena kejatuhan manusia dalam dosa itu, hukum atau dampak atau akibat yang akan diambil oleh manusia adalah maut. Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Tuhan atau Allah tidak ingin manusia kemudian jatuh ke dalam maut tersebut, sehingga butuh kurban sebagai pengganti penebusan itu. Dan pengganti penebusan dosa itu dialami atau dilakukan oleh Yesus. Dan proses yang dialami oleh Yesus adalah proses yang sangat luar biasa. Karena proses yang harus dialami atau dijalani oleh Yesus adalah jalan penderitaan, atau yang sering kita kenal sebagai jalan salib Kristus. Sebuah tindakan yang harus dilakukan oleh Yesus sebagai tebusan untuk mengganti segala kesalahan, tindakan dosa yang kita lakukan. Maka penderitaan itu harus dialami dan dijalani oleh Tuhan Yesus. Lalu apa yang kita pelajari dari proses penderitaan Yesus? Penderitaan Yesus di salib menunjukkan bahwa tanpa penumpahan darah tidak akan pernah terjadi penyelamatan. Tidak akan terjadi pembaruan hidup manusia dan alam. Jadi hanya ada jalan satu-satunya untuk proses pembaruan. Dan jalan itu adalah melalui penumpahan darah atau melalui pengorbanan Yesus Kristus. Nah, dari peristiwa ini, penderitaan Yesus ini, kita belajar bahwa dalam penderitaan itu ada pengorbanan, sacrifice, atau menggantikan manusia berdosa. Tindakan pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus, sacrifice yang dilakukan oleh Yesus adalah tindakan menggantikan manusia yang berdosa, atau tindakan menanggung semua dampak yang dilakukan oleh manusia akibat dosa tersebut. Jadi bayangkan, tindakan Allah melalui penderitaan adalah untuk menggantikan hukuman yang harusnya kita dapatkan. Tapi hukuman itu harus dijalani atau dilakukan oleh diri Yesus Kristus sendiri. Lalu yang kedua, tindakan penderitaan itu punya makna pendamaian. Mendamaikan yang berselisih, dalam hal ini mendamaikan manusia dengan Allah. Relasi yang tadinya rusak akibat dosa, melalui proses penderitaan Yesus Kristus, maka relasi yang rusak itu kembali dipulihkan, didamaikan kembali oleh Allah melalui peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, peristiwa penderitaan juga mengajarkan tentang proses pemulihan atau rekonsiliasi. Memulihkan hubungan yang rusak akibat dosa sehingga manusia itu bisa diterima kembali di dalam Tuhan. Jadi hubungan yang tadinya rusak melalui proses penderitaan itu ada makna pemulihan, maka relasi manusia dengan Allah kemudian menjadi baik, sehingga kita kemudian diterima kembali oleh Tuhan. Lalu yang keempat adalah penebusan, membayar hukuman yang tidak dapat ditanggung oleh manusia. Jadi karena akibat dosa ini harus ada yang dikorbankan, harus ada yang ditebus. Maka proses penebusan itu harus dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri. Dan
tindakan yang dilakukan oleh Yesus, penderitaan yang dilakukan oleh Yesus, itu semua adalah tindakan kasih. Yang tentunya kalau kita sebagai orang Kristen memaknai ini, maka tindakan kasih ini harus benar-benar kita syukuri. Jadi kesimpulan dari proses penderitaan atau perjanjian yang dilakukan oleh Yesus, pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus sebagai penyelesaian dosa manusia kepada Allah adalah tujuannya supaya mengampuni dosa kita. Yang kedua, menebus kita dari maut. 3, memulihkan hubungan kita dengan Allah. Setelah situasi relasi kita pulih, maka kita dapat membarui kehidupan manusia dan alam. Dan memastikan bahwa ada jaminan hidup yang kekal. Jadi proses penderitaan, proses penyaliban yang dilakukan oleh Yesus, tujuannya adalah 5 hal ini. Mengampuni dosa, menebus dosa, memulihkan relasi yang rusak, membarui kehidupan, dan melalui peristiwa ini ada jaminan bahwa kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Lalu kalau Tuhan sudah melakukan bagiannya, apa yang menjadi bagian yang harus kita lakukan? Kalau Tuhan Allah sudah melakukan proses pembaruan itu, maka Allah sebetulnya menghendaki yang namanya respon manusia. Bagaimana kita memaknai proses pembaruan Allah itu? Ada 2 hal yang mestinya kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita, ungkapan terima kasih kita atas tindakan pembaruan yang sudah Allah lakukan untuk kita manusia. Jadi respon kita, bagaimana kita memaknai pembaruan? Yang pertama adalah melalui pertobatan kita. Menyesal atas kesalahan, atas pelanggaran, atas kejahatan atau dosa yang telah kita perbuat, dan berbalik kepada jalan yang diyakini sebagai sebuah kebenaran. Atau dengan kata lain, peristiwa pertobatan yang harus kita lakukan adalah kita berbalik mengikuti jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, dengan proses atau pertobatan ini, dengan memaknai kata pertobatan, paling enggak ada 7 hal yang bisa kita lakukan. Dengan pertobatan kita, maka yang pertama, kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa yang akan menerima hukum Allah. Jadi saat kita bertobat, harusnya dalam diri kita ada kesadaran bahwa kita adalah orang berdosa dan sebetulnya kita yang harusnya menerima hukuman. Tetapi Tuhan menggantikan posisi kita. Yang kedua, menyadari bahwa kita membutuhkan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita telah ditebus, maka saya ingatkan bahwa dalam diri kita harus sadar bahwa kita nggak bisa jalan sendiri. Kita tidak bisa menyelesaikan setiap perkara, setiap persoalan hidup kita. Kita butuh Yesus Kristus sebagai pendamping hidup kita. Lalu yang ketiga, kita memohon pengampunan dan pengudusan dari Yesus Kristus. Selalu, senantiasa dalam hidup kita, sehari, seminggu, kapanpun itu, selalu dan senantiasa memohon pengampunan. Dan kita minta, Tuhan kuduskanlah saya supaya saya layak untuk menjadi anak. Jadi proses pengampunan, memohon pengampunan itu harus terus-menerus kita lakukan. Yang keempat, menyerahkan seluruh kehidupan kepada Kristus. Jadi kehidupan kita hari ini dan seterusnya kita serahkan di bawah cinta dan pertolongan Tuhan. Lalu yang kelima, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kalau Tuhan sudah melakukan apa yang menjadi bagiannya, maka kita dituntut juga untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hati kita. Yang keenam, meninggalkan kehidupan lama yang penuh dosa. Kalau hidup kita di masa lalu dan sekarang penuh dengan tindakan dosa, maka tinggalkan kehidupan kita yang lama. Yang kalian pikir
ini adalah sebuah kesalahan besar, ini adalah sebuah dosa. Maka sadari itu untuk kemudian kamu bisa mengubah sikapmu, meninggalkan kehidupanmu yang lama dan kembali kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Lalu yang ketujuh, buatlah komitmen untuk memulai hidup baru dengan mengikuti kehendak Allah. Jadi proses yang pertama yang harus kita lakukan sebagai bentuk ungkapan syukur kita atas karya Tuhan, atas pembaruan Tuhan adalah yang pertama pertobatan. Lalu yang kedua adalah pembaruan diri. Dalam melakukan pembaruan diri, paling tidak ada 4 hal ini yang harus kalian lakukan, yaitu pembaruan hati. Kalau kita baca Roma 2 ayat 29, di sana dikatakan Rasul Paulus menasihati jemaat di Roma agar mereka sunat di dalam hati. Maksudnya bukan secara langsung sunat hati, tapi punya makna bahwa harus ada pertobatan di dalam hati. Kalau hatinya diliputi oleh kebencian, hatinya dipenuhi oleh hati yang penuh kecemasan, nah Tuhan melalui peristiwa ini menghendaki agar dilakukan pembaruan hati. Yang kedua adalah pembaruan pola pikir. Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Jadi perubahan itu juga dimulai melalui proses pola pikir kita. Kalau pola pikir kita sekarang pola pikir yang salah, pola pikir yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ubahlah pola pikir, cara pandang kita, sehingga kemudian cara pikir kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yang ketiga, pembaruan pola tingkah laku. Kalau sekarang hidup kita diliputi oleh banyak dosa, manusia lama, kita perlu berubah dari manusia lama menuju manusia baru. Seperti yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat 5-16. Tolong baca teks ini untuk mengerti hal-hal apa yang punya kaitan dengan manusia lama dan bagaimana menjadi manusia baru. Lalu yang keempat, pembaruan hubungan dengan sesama dan lingkungan. Nah, Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung beban. Jadi ada tindakan kasih yang harus kita lakukan. Nah, di tengah situasi kita sekarang, bangsa kita dalam situasi yang rentan dengan merebaknya virus corona, kita dituntut juga untuk melakukan pembaruan hubungan dengan sesama dan lingkungan. Bertolong-tolonglah. Kita diminta untuk juga punya kesempatan, kalau punya kesempatan untuk menolong, lakukanlah tindakan menolong itu dengan baik dan benar. Terima kasih anak-anak, semoga penjelasan saya ini membuat kalian memahami dan mengerti topik tentang karya Allah sebagai pembaru. Thank you.